Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolus Sorluri. Saya merupakan salah satu perwakilan OMK dari OMK Santo Yohanes Maria Vianney Halong. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan pada tanggal 3 Desember 2021, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Bacaan-bacaan yang diambil pada Pesta Santo Fransiskus Xaverius ini, bacaan pertama diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudari, pada hari ini gereja secara universal atau umum merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Santo Fransiskus Xaverius pernah mengunjungi beberapa tempat di Indonesia, terlebih khusus di Indonesia bagian timur. Salah satunya ialah ia pernah mengunjungi daerah Maluku. Karena daya juang dan pengorbanan yang begitu besar dari seorang Santo Fransiskus Xaverius, kita akhirnya mendapatkan sumber keselamatan daripadanya. Saudara-saudari, dalam hidup ini banyak sekali alasan untuk bersyukur atas iman kepercayaan yang kita hayati, dan begitu juga ada banyak orang yang sangat berjasa dalam pertumbuhan iman kita. Misalnya, mereka ialah guru di sekolah, orang tua, pun para imam dan rohaniwan-rohaniwati. Dalam diri mereka lah tangan-tangan Tuhan tampak. Mereka itulah orang-orang yang diutus Tuhan untuk membangun iman kepercayaan kita. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi tugas dan tanggung jawab kepada para muridnya. Untuk apa? Untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini merupakan bentuk kepercayaan Tuhan kepada para muridnya, yang mana ia telah membina mereka dengan susah payah. Di lain sisi, para murid mau menjalankan tugas dari Tuhan karena mereka ingin membalas kebaikan dari Tuhan. Bagi Santo Paulus, menjadi rasul adalah satu-satunya ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Mungkin kita mensyukuri iman Kristiani yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita pernah mensyukurinya, apakah bentuk konkret ucapan syukur itu? Mungkin tidak semua orang dapat menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Untuk itu, mungkin kita bisa bercermin pada orang-orang dekat yang telah mempersembahkan hidup mereka tanpa pamrih untuk kebaikan sesama. Santa Teresia dari Kalkuta adalah salah satu contoh yang menonjol, yang mana namanya harum
karena menjadi sahabat atau teman atau kawan bagi orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Santo Fransiskus Xaverius dari Nungaria Misi yang kita rayakan hari ini merupakan salah satu teladan lain yang telah datang untuk memperkenalkan Kristus di Asia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil Tuhan untuk mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari. Dalam tugas perutusan tersebut bisa terjadi saling menilai atau membanding-bandingkan satu sama lain. Berbagai faktor digunakan untuk menilai siapakah yang layak disebut pengikut Tuhan yang hebat. Panggilan untuk memberitakan kabar gembira merupakan nafas gereja. Artinya, gereja hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilan sebagai pewarta kabar gembira. Perutusan bukan saja hanya ditujukan kepada para murid Yesus, tetapi juga perutusan tersebut dipercayakan kepada kita semua supaya hidup kita semua dapat berubah. Kita semua diajak untuk hidup di dalam kasih Allah. Mari kita menyebarkan kabar sukacita Kristus bagi seluruh dunia, sebagaimana yang juga telah ditunjukkan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Semoga rahmat Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.